Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anakku? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran secara metode daring meskipun di wabah coronavirus yang ada. Marilah kita bersama-sama berdoa agar supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dan lancar dan sukses, serta semoga wabah coronavirus ini akan segera berakhir di muka bumi. Amin. Mari sama-sama kita tetap menjaga imun kita agar supaya tubuh kita sehat dan kuat. Dan jangan lupa cara mencegah yang namanya virus corona yaitu dengan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu mari sama-sama kita mencegah agar supaya virus ini akan segera berakhir. Oke, untuk sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada kali ini, kita untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang seni rupa, tetapi dalam hal ini kita membuat poster. Alhamdulillah adik-adik sudah mengetahui apa itu poster. Sekarang kita belajar tentang menggambar komik kelas 8. Jadi ini adalah contoh gambar. Ini adalah contoh gambar komik, ya. Ini adalah contoh gambar komik. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita mengetahui dulu yang namanya KD atau kompetensi dasar, di mana KD yang pertama siswa diharapkan memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik menggambar. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui bagaimana menggambar komik dengan berbagai teknik. Setelah kita mengetahui tentang kompetensi dasar yang ingin kita capai, selanjutnya kita mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pengertian gambar komik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan teknik-teknik menggambar komik. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita mengetahui tentang peta kompetensi pembelajaran tentang menggambar komik. Yang pertama, kita harus menyiapkan syarat membuat komik. Kita menentukan konsep komik. Setelah kita menentukan konsep komik, setelah itu kita menyediakan bahan dan alat membuat komik. Setelah itu kita membuat yang namanya komik. Jadi kita masuk pada materi pembelajaran, yakni pengertian komik. Pertama, pengertian komik menurut para ahli, yakni menurut Danesi pada tahun 2004 di halaman 203, yang mana komik dikatakan bahwa komik adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar yang berderet yang disekat oleh garis-garis horizontal. Strip atau kotak disebut dengan yang namanya
panel dan dilengkapi oleh teks verbal ke kiri dan ke kanan. Lanjut, pengertian komik menurut para ahli yang kedua. Menurut Setiawan pada tahun 2002, berpendapat bahwa pengertian komik secara umum adalah cerita bergambar yang biasanya terdapat dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk pada umumnya cerita komik, mudah dicerna dan lucu. Ya. Next, lanjut. Kemudian cerita komik menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, komik dikatakan adalah cerita bergambar, dalam hal ini di majalah, surat kabar, atau berbentuk buku. Buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Kemudian next, kemudian lanjut. Beberapa ahli berpendapat bahwa komik sama dengan yang namanya cerita bergambar. Namun dalam cerita bergambar biasanya gambar hanya digunakan ilustrasi untuk cerita. Kemudian kita harus mengetahui yang namanya konsep menggambar komik. Adapun konsep menggambar komik yang pertama, menggambar komik tidak hanya menuntut kemampuan menggambar yang baik saja, tetapi juga membutuhkan keterampilan membangun karakter, tokoh, dan rentutan peristiwa dari suatu kisah. Kemudian yang kedua, gambar harus sesuai dengan tulisan. Kenapa? Begitu juga sebaliknya. Tulisan harus mampu memberikan konsep yang tepat bagi gambar. Tanpa keselarasan, keduanya tidak akan saling membantu untuk memberikan kisah atau pesan yang ingin disampaikan dengan baik dan jelas. Next, adapun syarat menggambar komik. Syarat menggambar komik yang pertama, kita menentukan topik dan tujuan. Kenapa kita harus menentukan topik dan tujuan? Karena topik dan tujuan menentukan arah dan tujuan pembuatan komik ini. Seperti semisalnya gambaran imajinasi dan cara teknik menggambar komik tersebut merupakan dari topik dan tujuan pembuatan komik. Tujuan komik umumnya adalah untuk sebagai media hiburan, namun juga memiliki tujuan lain seperti komersial atau menceritakan suatu kisah atau mencurahkan imajinasi pembuat komik. Kemudian yang kedua, membuat kalimat singkat dengan mudah diingat. Jadi, membuat kalimat singkat dan mudah diingat, komik berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilih kata yang singkat, tetapi berkesan disertai
gambar pendukungnya agar saat membaca senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah dicerna atau diingat agar mudah dimengerti oleh si pembaca. Dengan kata yang mudah diingat, pesan yang ditulis oleh pembuat komik bisa tersampaikan dengan baik. Buatlah kalimat yang jelas serta menarik perhatian orang untuk melakukan pembaca komik tersebut. Kenapa harus menarik dan agar supaya pencipta komik bisa banyak, bisa bertambah. Kemudian yang ketiga di sini menggunakan gambar. Sebentar selanjutnya penjelasan saya akan tampilkan menggunakan gambar. Kenapa kita harus menggunakan gambar? Karena komik selain menggunakan kata atau kalimat juga disertai dengan yang namanya gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik ya. Karena daya tarik ya agar kita supaya kita terkesan mencintai bagaimana menggunakan gambar. Kemudian profesi penggunaan gambar dengan kata apa atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Pada komik sebagainya menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian untuk membaca narasi. Biasanya gambar-gambar kartun, kemudian warnanya berwarna-warni, itu terkesan agar supaya menarik perhatian orang banyak, agar supaya bisa jatuh cinta dengan yang namanya komik. Kemudian yang keempat, kita menggunakan media yang tepat. Pada menggunakan media yang tepat dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang digunakan. Pada saat itu, sebelum adanya zaman teknologi, kita membuat komik dengan hanya menyediakan bahan-bahan seadanya seperti kertas atau drawing book, buku gambar, kemudian pensil warna, kemudian pensil, kemudian hanya mencari tema tentang komik itu sendiri. Seperti contoh kebersihan lingkungan. Jadi kita menceritakan membuat komik yang lucu-lucu tentang kebersihan lingkungan. Tapi kita membuat orangnya gambarnya lucu-lucu, kemudian kita beri warna agar supaya terkesan gambar itu terlihat indah. Jika komik berupa buku dapat berupa satu kesatuan cerita utuh, tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas. Kenapa? Karena gambar komik tergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Saat sekarang ini penggunaan media dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang sudah dibuat secara digital, yakni menggunakan komputer. Setelah kita mengetahui syarat menggambar komik ada 4 ini, yang dimana sekarang ada penjelasannya yang saya sudah jelaskan tadi. Saya juga sudah cantumkan dalam PowerPoint-nya. Ini menentukan topik dan tujuan, membuat singkat, mudah diingat, kemudian menggunakan gambar, kemudian menggunakan media yang tepat, kemudian kita menyediakan yang namanya bahan dan alat menggambar komik. Yang pertama kita sediakan adalah kertas gambar. Kemudian kita harus membutuhkan pensil menggambar. Kita membuatkan pola untuk menggambar komik. Kemudian pensil warna itu untuk memperindah gambar komik dan penggaris. Lanjut, kita masuk pada jenis-jenis komik. Adapun jenis-jenis komik,
Berikut ini penjelasan beberapa jenis komik tersebut. Di atas, 1. Komik strip atau komik potongan adalah jenis komik yang umumnya hanya terdiri atas 3-6 panel. Komik ini mengandung potongan atau pengalaman cerita dengan alur yang pendek. Kemudian yang kedua, kartun. Kartun juga termasuk ya. Kenapa? Karena jenis komik yang berupa gambar sejumlah tokoh yang digabung dengan unsur tulisan. Umumnya tujuan komik kartun ini adalah sebagai sendirian, kritik atau sekedar humor semata. Yang ketiga, komik tahunan adalah jenis komik yang penerbitannya hanya setahun atau beberapa tahun sekali. Biasanya komik jenis ini berupa kisah terbaik dari suatu serial dan sebagainya. Komik online adalah jenis. Kemudian yang keempat adalah komik yang diakses dengan menggunakan jaringan internet. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara konsep pembuatan komik, kemudian pengertian komik, jenis-jenis komik, maka kita melihat bagaimana sih contoh gambar komik. Saya sudah tampilkan. Ini contoh gambar komik yang saya sudah sediakan. Kedot. Ini di sini ada komik tentang belajar. Ini ya, di gambar 1, 2. Inilah gambar komik. Lanjut, contoh gambar komik ya. Di sini ada percakapan tentang memakai corona, cara mencegah wabah penyakit corona ini menggunakan masker. Kemudian di sini adalah komik tentang mengerjakan sholat 5 waktu. Lanjut. Setelah adik-adik mengetahui pengertian komik, konsep membuat komik, maka saya akan simpulkan materi ini. Saya rasa adik-adik sudah paham. Ketika adik-adik tidak paham, bisa dilanjutkan dengan chat di WA-nya saya. Jadi saya berikan kesimpulan. Maka saya dapat disimpulkan bahwa komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar, tulisan, huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita. Setelah adik-adik saya simpulkan, maka selanjutnya kerjakanlah tugas di bawah ini dengan benar. Yang pertama, untuk uji kompetensi yang pertama atau tugas yang pertama adalah tugas untuk kemampuan pengetahuan. Yang pertama, bagian A, adik-adik dapat menjelaskan fungsi tema dalam menggambar komik. Fungsi tema ya dalam menggambar komik. Kemudian yang kedua, adik-adik dapat, yang bagian B, dapat menjelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Jelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Kemudian tugas yang kedua, untuk kemampuan psikomotorik, di mana adik-adik di sini saya suruh buat komik dengan tema. Buatlah komik dengan tema yang pertama tentang komik pencegahan COVID-19, karena ini adalah berita yang dari tahun 2020 sampai dengan sekarang masih ini. Jadi tentang pencegahan COVID-19, seperti adik-adik menceritakan pada semester ganjil
itu ada tugas yang waktu itu tugas tentang membuat cerpen tentang pencegahan yang namanya COVID-19 atau coronavirus. Kemudian yang kedua, adik-adik membuat komik dengan tema kepedulian sosial. Kemudian yang ketiga, adik-adik membuat komik tentang dunia pendidikan. Jadi sampai di sini dulu materi saya pada hari ini. Selamat bekerja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dan terima kasih.